Halo bro, jumpa lagi dengan gua Yudis di vlog Motovlog. Udah lama banget nggak konten. Jadi di konten kali ini gua mau bahas tentang bahan bakar apa yang cocok untuk motor Sonic 150R kalian. Jadi gini, di dunia permotoran, bahasanya dunia personikan lah, yang lebih sempit lagi, masih ada orang yang nanya gini, bang, motor Sonic itu punya lu pakai bahan bakarnya apa? Atau bang, bagusnya kalau motor Sonic ini bahan bakarnya apa sih gitu. Masih ada aja yang nanya begitu gitu. Nah, makanya gua memutuskan untuk bikin konten ini supaya menjadi referensi bagi kalian, bahan bakar apa yang paling cocok untuk motor kalian, motor Sonic 150R kalian. Nah, kalau kita bicara bahan bakar, maka kita bicara soal oktan dari bahan bakarnya. Sekarang kita harus paham dulu nih, apa sih oktan itu? Kenapa oktan itu ada tulisannya 90, 92, 95 gitu. Nah, jadi sebenarnya ada apa ya, kalau gue bilang ada penjelasan terkait angka yang ada dalam oktan itu. Jadi ada 988, ada paling rendah 88 yang gue tahu 88, terus ya dari 90, 92 sampai 95. Nah, itu apa sih sebenarnya, angka itu apa sih? Jadi angka itu adalah besaran tekanan yang diperlukan untuk melakukan pembakaran. Jadi gini bro, gampang ya, semakin rendah nilai oktannya, maka akan semakin mudah dia terbakar di ruang bakar nanti. Jadi begitu si kompresi itu, mesin itu mengkompres, melakukan tekanan. Nah, ketika dia bahan bakarnya 88, maka dia akan lebih mudah terbakar. Nah, ketika semakin tinggi sampai maksimal 95, nah itu maka akan semakin sulit si bahan bakar itu terbakar. Jadi gini, makanya banyak yang masih bingung bahan bakar apa yang paling cocok. Jadi kita harus melihat kompresi si motor. Jadi kalau motor Sonic itu kan kompresinya 11,3. Nah, jadi kita harus melakukan kalkulasi, bahan bakar apa saja yang paling cocok. Karena nanti kan gue jelaskan di belakang, ada bahaya atau ada masalah yang akan timbul jika bahan bakar kalian terlalu tinggi oktannya atau terlalu rendah oktannya. Itu masing-masing punya efek pada mesin. Nah, tadi gue jelaskan dulu. Jadi ini gue buka salah satu website. Ada website yang gue banyak searching tentang oktan ini. Gue banyak searching tentang masalah bahan bakar motor ini. Nah, tapi yang paling komprehensif, yang gue anggap paling sesuai, paling real gitu penilaiannya, ada di website nusantarasakti.com. Ini buat adminnya, terima kasih banget udah nge-share berita kayak gini. Ini kepake banget buat gue buat bikin konten ini. Nah, jadi di sini kita lihat ada sebenarnya perbandingan nilai oktannya itu, nilai oktannya itu sama kompresinya. Jadi untuk kompresi 7 sampai 8 berbanding 1 itu dia pakai kompresinya 88. Itu kalau di Pertamina pakainya premium. Terus sampai ke kompresi 11 sampai 12 berbanding 1 itu menggunakan oktan yang 95, atau kita bisa, kalau Pertamina mungkin Pertamax Turbo, kalau di Shell mungkin V-Power, itu ada di kompresi 11 sampai 12 per 1. Nah, sekarang kita lihat di sini, dia di website ini menyertakan sangat lengkap sekali. Dia menyertakan sampai ke tipe motor Honda. Di sini lengkap semua. Jadi motormu apa, pakainya bahan bakarnya apa yang ideal gitu loh. Nah, langsung aja gue searching di sini. Untuk Honda Sonic 150 itu punya kompresi 11,3 per 1. Nah, bahan bakar yang ideal bagi Sonic adalah Pertamax Turbo atau V-Power atau sejenisnya dengan nilai oktan 95.
Jadi kenapa gua bilang bahan bakar itu penting, karena memang itu terkaitnya dengan kompresi si motor. Nah, jadi sekarang banyak yang bilang gini, Bang, emang kalau gue pakai bahan bakar yang di bawah idealnya, apa yang akan terjadi? Gitu. Nah, jadi gini bro, tadi gue bilang semakin tinggi nilai oktan, maka akan semakin susah dia terbakar. Makanya itu bergantung pada kompresi motor kalian. Semakin kuat kompresinya, maka akan semakin pas si bahan bakar itu terbakar ketika si busi memetikan percikan api. Jadi kan si piston ngepres, lalu campuran udara sama bahan bakar dipantik pakai busi, tes, terjadilah pembakaran, terjadilah ledakan dalam ruang bakar yang menyebabkan piston mundur lagi. Kan itu proses kerjanya. Nah, sekarang kalau misalkan seandainya kan idealnya 95 bang, gua pakai yang 92 deh, yang Pertamax, biasanya gua pakai itu. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi kalau kita berlogika bro, ketika lu punya motor Sonic dengan kompresi 11,3:1 tadi, lalu lu melakukan apa istilahnya mengisi dengan bahan bakar yang tingkat oktannya di bawah idealnya, maka yang terjadi apa adalah si bahan bakar kemungkinan akan terbakar sebelum si busi memercikan api. Emang bisa bang? Kan nggak ada pengapiannya. Oh bisa. Pembakaran itu bisa terjadi karena tekanan si piston. Jadi saking kuatnya tekanan itu, maka si campuran udara sama bensin tadi mengalami pembakaran. Nah, ketika si bahan bakar tadi terbakar sebelum waktunya atau sebelum si busi memercikan api, maka akan terjadi efek yang namanya knocking. Kalian bisa searching apa itu knocking di motor, tapi gampangnya knocking itu adalah pembakaran yang terjadi sebelum busi memercikan api. Jadi dia akan memantulkan si piston untuk mundur padahal belum waktunya gitu. Nah, itulah yang sering terjadi pada motor-motor yang udah di bore up sampai tidak memperhitungkan kemampuan si mesin untuk menahan knocking tadi. Jadi kalau gue bilang kalau kita sering lihat mesin jebol untuk motor yang berbor parah yang udah di otak-atik sedemikian rupa, itu sebenarnya terjadi karena sangat besarnya efek knocking tadi. Nah, kalau motor standar gimana bang? Kemungkinan tidak akan sampai jebol sih kalau menurut gue ya, mungkin nggak akan sampai jebol. Tapi ya ada baiknya ketika sudah ada perhitungan matang dari si pembuat motor untuk Sonic 150 R kalian bahwa dia idealnya pakai bahan bakar dengan oktan 95, diikuti saja sudah. Mereka sudah lebih ahli dari kita tinggal pakai nih, ibaratnya sudah dikasih tahu pakainya ini ya, udah ikutin saja gitu. Tapi memang nggak gua pungkiri, beberapa kali gua bukan beberapa kali, malah agak sering ya sekarang itu gua make bensinnya, make bahan bakar gue pakai Pertamax, karena di Pertamina gue pakai Pertamax yang bahan bakarnya itu ROM-nya 92 oktannya. Ya begitu gua tahu, oh ini ternyata harusnya Pertamax turbo toh ya, jujur gua jadi nggak kepengen lagi pakai Pertamax, jadinya pakainya Pertamax turbo gitu ya, sebelum terlambat lah bahasanya. Bang, terus seandainya nih kan motor Sonic nih sudah tertinggi, oktannya sudah harus 95, berarti kan tertinggi dong gitu. Nah kalau seandainya nih bang, motor lain dia yang punya kompresinya lebih rendah, terus idealnya dia pakainya Pertamax atau pakai Pertalite misalkan, terus biasanya Pertamax turbo, gimana bang? Jadi ini sering terjadi kesalahan. Jadi katanya mau motornya apapun, kalau isinya Pertamax turbo atau oktan yang 95 itu mesin akan lebih awet karena nggak kotor atau gimana. Ini salah bro. Kalau buat gua, lu harusnya ideal aja. Kalau mesin lu kompresinya sekian, lu lihat hitung-hitungannya bahwa dia harusnya pakai Pertalite atau Pertamax, udah ikutin aja. Karena apa? Ketika si piston melakukan kompresi, lalu si bahan bakar tersebut karena saking besarnya oktannya, ketika dipacik oleh si busi dan dia tidak terjadi pembakaran, yang ada apa? Si bensin ini, si bahan bakar ini akan masih punya sisa. Itu malah akan jadi kotoran di mesin, malah bisa kemana-mana penyakitnya. Jadi nggak bener juga ketika lu punya motor yang kompresinya
harusnya pakainya misalkan oktan 92 tapi lu malah pakai 95 gitu. Nah, itu kekurangan sama kelebihan bukan kurang kelebihan ya, maksudnya efek dari memakai oktan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari seharusnya yang sesuai standarnya si motor gitu. Nah, sekarang pasti akan ada yang berkomentar gini, gua 30 tahun bang pakai Sonic, terus gue isinya Pertalite, seumur hidup gue isi Pertalite, motor gue nggak kenapa-napa bang. Jadi gini bro, ini gue berusaha memahamkan kalian ya, tolong benarkan kalau gue salah. Jadi gini, kalau gue sih berpendapat gini, motor itu kita merasakan bahwa mesinnya tidak baik-baik saja sebenarnya saat dia dipacu sampai level maksimal. Ketika di level maksimal itu baru kelihatan nih, ini si mesin ada sesuatu yang nggak bener nih. Sama seperti kampas kopling, per kopling, lu baru tahu kampas kopling lu ternyata habis ketika lu betot itu motor dan tidak terjadi traksi seperti yang lu harapkan. Tapi kalau lu bawanya 40, 50 sampai si kampas koplingnya itu nggak ada sisanya juga, lu nggak akan ngeh gitu. Kalau gue sih, kemungkinan orang-orang yang komentar gue nggak aman-aman aja bang, nggak ada masalah, itu mungkin dia bawa motornya nggak pernah dipakai sampai level maksimal. Tolong benarkan kalau gua salah, tapi menurut gua untuk sekelas mesin daleman mesinnya, bukan cuman sekedar kampas kopling atau per kopling, itu butuh bukan percobaan, butuh dilihat ketika si motor benar-benar lu tarik sampai batas maksimalnya, baru akan ketahuan apakah si mesin tersebut bermasalah atau tidak. Apakah ketika lu pakai Pertalite di Sonicmu, mesinmu akan tetap baik-baik saja atau tidak. Gua nggak mau melakukan percobaan pada Sonic gua untuk isi Pertalite karena itu buat gua terlalu riskan pada mesin gua, apalagi mesin gua udah pernah gua oprek dan nggak enak banget ketika mesin lu bermasalah. Lu mau jalan susah, lu mau jemput cewek lu jadi berantem karena nggak jadi jemput segala macam. Jadi monggo, kalau kalian percaya silakan buka websitenya, dilihat-lihat websitenya tadi yang sudah gua sampaikan. Menurut gua menarik websitenya, dia bisa tahu takaran bahan bakar untuk semua motor Honda. Oke, itu aja. Gue Yus dari Vlogi Motovlog. See you.